Puluhan militan pria bersenjata dari milisi suku yang menentang Hamas telah menyerahkan diri secara sukarela. Penyerahan itu berlangsung dalam 48 jam terakhir. Mengutip KBRI pada 8 Desember, kabar ini diumumkan oleh beberapa sumber Palestina pada Minggu 7 Desember 2025. Perlu diketahui langkah itu diambil setelah Hamas memberi tenggat 10 hari bagi anggota milisi untuk menyerahkan diri dan senjata mereka. Kementerian Dalam Negeri Gaza mengatakan kepada Al Jazeera bahwa mereka akan memproses dokumen para penyerah diri. Juga akan mempercepat proses hukum dan menegaskan bahwa perlindungan pendudukan bagi para pengkhianat tersebut tidak akan lama. Lantas, sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa penyerahan diri meningkat tajam sejak Jumat 5 Desember 2025, terutama di Rafah dan Khan Younis, wilayah basis milisi bersenjata yang didukung Israel tersebut. Lebih dari itu, kementerian menegaskan bahwa upaya Israel memecah belah rakyat Palestina telah gagal. Sekaligus menekankan bahwa kelompok bersenjata bentukan pendudukan Israel tersebut tetap terisolasi tanpa dukungan hingga menuju kehancuran. Pasukan Israel kembali jadi target serangan di wilayah kota Hebron, tepi barat, di mana patroli militer Israel menjadi sasaran tembakan hebat oleh orang tak dikenal. Mengutip KBRI pada 8 Desember, hal itu diumumkan oleh radio tentara Israel pada Minggu 7 Desember 2025. Lebih tepatnya dilaporkan bahwa sebuah patroli ditembaki dengan intens di Hebron pada Minggu 7 Desember dini hari. Patroli IDF itu dihujani tembakan hebat sebelum para pelaku kabur dengan sebuah kendaraan. Diklaim tidak ada anggota dari patroli itu yang terluka. Sementara itu, dalam insiden lain, radio tentara Israel juga melaporkan bahwa seorang tentara Israel mengalami luka ringan akibat sebuah mobil menabrak pos pemeriksaan militer di kota yang sama. Sehingga bisa diartikan bahwa serangkaian serangan ini kembali menegaskan meningkatnya ketegangan dan potensi eskalasi di wilayah tersebut. Calon pemimpin milisi dari pasukan rakyat mendeklarasikan akan perangi Hamas hingga musnah jika tentara Israel mundur dari Gaza. Mengutip KBRI pada 8 Desember, hal itu diumumkan oleh Ghassan Al-Dahini dalam pernyataan terbarunya. Perlu diketahui di awal usai tewasnya Yasser Abu Shabab, pernyataan Ghassan Al-Dahini menjadi perhatian. Ia kembali muncul sehari sebelum pemakaman Abu Shabab. Ketika akun populer Vorzes mengunggah video yang memperlihatkan Al-Dahini berjalan di Rafah bersama sejumlah pria bersenjata. Al-Dahini, mantan perwira keamanan Palestina yang digadang-gadang menjadi pemimpin baru pasukan rakyat, menyatakan seruan dalam wawancara dengan channel 12 Israel pada Jumat 5 Desember malam bahwa jika tentara Israel mundur dari Gaza, maka kelompoknya akan memerangi Hamas sampai tuntas. Ia juga berjanji meneruskan langkah Abu Shabab, mengatakan bahwa mereka akan berjuang habis-habisan hingga apa yang disebutnya teroris terakhir, tua maupun muda, dieliminasi. Memperingatkan bahwa Hamas kini akan melihat jati diri mereka yang sebenarnya. Lebih jauh dari itu, Al-Dahini menyebut Hamas terlalu lemah untuk mempengaruhi moral siapapun di wilayah tersebut. Mesir dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa pihaknya tak akan mengizinkan perlintasan Rafah menjadi jalur pengungsian warga Palestina, serta menyerukan agar pasukan Israel segera ditarik dari Gaza, sekaligus tentang pengerahan pasukan internasional ke Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 8 Desember, hal itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, pada Minggu 7 Desember dalam wawancara Al Jazeera. Lebih tepatnya, Mesir kembali menegaskan bahwa Rafah tidak akan dijadikan jalur pemindahan paksa warga Palestina, menegaskan bahwa hal itu tetap terbatas pada pengiriman bantuan kemanusiaan dan evakuasi kasus medis yang mendesak.
serta mendesak pengawasan internasional atas gencatan senjata di tengah berlanjutnya pelanggaran oleh Israel. Abdel Latif pun menekankan bahwa fase kedua yang terkait dengan penarikan pasukan Israel sangatlah penting. Sekali lagi, ia juga menyoroti perlunya pengerahan pasukan internasional di Gaza segera dilakukan. Sehingga Abdel Latif mengatakan Mesir sedang mengadakan diskusi dengan Israel mengenai penyeberangan tersebut, tetapi juga menekankan bahwa sikap Kairo terhadap operasinya jelas dan tegas. Israel baru saja mengklaim garis kuning di Gaza sebagai perbatasan baru mereka. Kepala Staf Pasukan Pendudukan Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir juga mengklaim bahwa mereka bermaksud untuk tetap berada di sepanjang garis keamanan tersebut. Mengutip Al-Mayadin pada 8 Desember, hal itu diumumkan oleh Zamir dalam pernyataannya pada Minggu 7 Desember 2025. Lebih tepatnya, dia menyatakan bahwa garis kuning yang ditetapkan pasukan Israel kini menjadi perbatasan baru yang memisahkan Gaza dari wilayah Palestina lain yang diduduki. Zamir juga mengatakan bahwa pasukan Israel tetap akan menguasai sebagian besar Gaza dan akan bertahan di sepanjang garis keamanan tersebut. Ia pun menyatakan bahwa garis kuning menjadi area perlindungan, permukiman, dan zona lanjutan operasi militer. Lantas komentar Zamir itu justru menunjukkan bahwa Israel melihat garis kuning sebagai perampasan tanah jangka panjang, bukan penempatan sementara sesuai gencatan senjata. Meski perjanjian Amerika Serikat menuntut IDF mundur di belakang garis itu, tapi pernyataan Zamir mengisyaratkan upaya menjadikannya perbatasan de facto dan bagian dari proyek aneksasi Gaza.